Muhammad Subki Azalzani alias Beki menjalani sidang dakwaan kasus dugaan kekerasan seksual pada santri. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur secara daring dan tertutup. Beberapa waktu yang lalu publik dihebohkan atas kasus MSAT yang dikabarkan melakukan pencabulan terhadap beberapa santriwati Ponpes Sidikiyah, Ploso, Jombang, Jawa Timur. Seolah kasus MSAT merupakan kasus yang rumit, karena kabarnya proses hukum atas kasus tersebut begitu panjang. Muhammad Subki Azalzani alias Beki menjadi terdakwa kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati. Dia adalah anak pemimpin Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, Muhammad Mukhtar Muti. Setelah beberapa korban melaporkan adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Beki, penanganan kasus ini lantas diambil alih oleh Polda Jawa Timur. Operasi penangkapan Beki sempat diwarnai kericuhan karena pendukungnya menghalangi petugas kepolisian. Lamanya proses hukum dari tingkat penyelidikan dan penyidikan yang berjalan, padahal kasus pencabulan merupakan kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Biasanya penegak hukum tak perlu selama itu untuk mengurus sebuah kasus pencabulan pada umumnya. Dilansir dari jawapos.com, tiffanynews.com, detik.com, kompas.tv pada tanggal 7 Juli tahun 2022 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, Polda Jatim sampai harus menurunkan personil lengkap yang kabarnya berjumlah ribuan personil ke Ponpes Sidikiyah hanya untuk melakukan penangkapan terhadap satu orang MSAT saja. Anehnya luas Ponpes yang hanya sekitar 5 hektar disisir oleh ribuan personil tidak mampu menangkap MSAT, terbukti MSAT lah yang menyerahkan diri. Pada hari tersebut publik tertuju pada kasus MSAT, hampir seluruh media-media baik besar maupun kecil meliput berita penangkapan MSAT menjadikan tagline, Breaking News, DSB. Pagi, siang, sore, malam hampir semua berita isinya penangkapan MSAT. Besarnya atensi publik pada proses penangkapan MSAT ini, hingga mengarah pada pembekuan izin Ponpes, yang seharusnya tidak berkaitan sama sekali. Dilansir dari antaranews.com dan fifa.co.id, kasus MSAT sudah berada dalam proses penuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya. Menarik sekali, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sampai membentuk tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, dengan menurunkan 10 anggotanya hanya untuk sebuah kasus pencabulan. Bahkan proses penuntutan ini dipimpin langsung oleh Ketua Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Apa istimewanya kasus ini? Ternyata tidak hanya Polda Jatim dan Kajati saja yang turut ruwet mengurus kasus ini. Aliansi masyarakat, hingga instansi pemerintah turut campur seolah ikut mengawal kasus ini. Hanya sebuah kasus pencabulan biasa. Proses persidangan awal di Pengadilan Negeri Surabaya bahkan harus dijaga ketat oleh personil kepolisian dengan dalih pengamanan terhadap datangnya simpatisan MSAT, yang nyatanya tidak satupun simpatisan MSAT hadir. Ini dari tersangka MSAT, kita melakukan antisipasi pengamanan sejumlah 405 personil, baik BKU dari Dicamapta, dari PHH Brigade, Rayon Polsek, dan berikut rekan-rekan Pamtub dan Tatpamuka. Kita bagi dalam 3 ring 1, ring 2, dan ring 3. Walaupun ini virtual, tetap kita antisipasi. Tersangkanya virtual, kalau tidak salah itu dari Lapas Madaeng. Nah, ini pembacaan dakwaan dari penurut JPU yang bukannya kalau tidak salah Pak Kajati. Beberapa kali proses persidangan justru diwarnai dengan kejadian yang tidak wajar dari pihak yang mengaku mengawal korban. Ketidakwajaran tersebut antara lain: pertama, menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi menuntut hukuman terhadap MSAT yang dihadiri oleh tim pengawal korban, LSM, WCC, hingga aliansi masyarakat yang mengaku aliansi kota santri. Yang aneh,
Para penggelar aksi tersebut diantar oleh mobil dinas berplat merah milik Dinas PPKB dan PPA pemerintah Kabupaten Jombang. Apa urusannya Pemkab Jombang atas kasus ini? Sejak kapan instansi pemerintah bisa ikut campur dalam proses aksi seperti itu? Sejak kapan mobil dinas bisa dipinjam atau disewa untuk kepentingan pribadi? Apa Pemkab Jombang kecolongan dalam hal ini? Kedua, menggelar podcast di salah satu ruangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Kabarnya ruang tunggu anak di Pengadilan Negeri Surabaya digunakan untuk podcast oleh tim pengawal korban, bahkan turut dihadiri bersama oleh LSM dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Aneh sekali seolah Pengadilan Negeri Surabaya turut memfasilitasi hal tersebut. Bagaimana bisa ruangan pengadilan digunakan secara khusus dan privat tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak pengadilan? Kabarnya pihak pengadilan melalui Humas Pengadilan Negeri Surabaya menyampaikan merasa kecolongan atas kejadian tersebut. Mudah-mudahan Pengadilan Negeri Surabaya bisa lebih ketat mengawasi jalannya proses sidang MSAT. Beberapa kali saksi dari JPU telah dihadirkan dalam proses persidangan, namun hingga saat ini belum ada satupun seorang saksi yang mampu menjelaskan dengan detail peristiwa hukum yang disangkakan kepada MSAT. Malah menurut penasihat hukum, PH, MSAT, beliau sempat menyebut saksi korban MNK, inisial, membuka kancing bajunya sendiri, lah itu diperkosa apa menawarkan diri? Mayoritas saksi menerangkan jika ia mendapat cerita dari orang lain, bukan melihat dan mendengar secara langsung sendiri, bahkan seorang kuasa hukum korban juga ikut-ikutan menjadi saksi. Lucu sekali. Dengan kata lain, belum ada satupun saksi yang memiliki kevalitan atas peristiwa hukum yang disangkakan kepada MSAT. Padahal untuk membuktikan sebuah peristiwa hukum khususnya pidana haruslah ada minimal 2 orang saksi yang valid. Yang menjadi menarik adalah terdakwa MSAT sempat mengusulkan kepada majelis hakim agar para saksi melakukan sumpah muhabalah, namun para saksi enggan menanggapinya. Hal ini menjadi mencurigakan, karena katanya santri tapi diajak sumpah tidak beran. Lah kenapa? Apa takut salah? Apa takut dosa? Apa tak takut kualat? Apa takut yang lain? Padahal seorang santri kan paham betul tentang ajaran agama, kenapa sekedar sumpah saja tidak berani? Seorang kuasa hukum korban yang bersaksi dalam pemeriksaan saksi JPU. Sungguh aneh dan kami pikir memalukan sekali, seorang kuasa hukum selayaknya menjadi pembela dalam sebuah perkara. Pembela yang dimaksud adalah mencari, mengumpulkan serta menyajikan bukti untuk mendukung sebuah fakta atas peristiwa hukum yang terjadi. Kalau membantu dengan bekerja sama dengan JPU dalam membeberkan fakta masih masuk akal, karena tujuannya membela korban. Tetapi membela dengan cara menjadi saksi atas proses penuntutan merupakan bentuk ketidakpahaman seorang kuasa hukum dalam mencermati proses hukum, khususnya dalam KUHP. Orang biasa saja paham kalau seorang saksi itu ia harus melihat dan mendengar suatu peristiwa hukum itu dengan sendirinya. Nah, kalaupun seandainya dia melihat dan mendengar peristiwa hukum tersebut, seharusnya ia melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya menjadi seorang kuasa hukum sebelum bersaksi. Dia seharusnya juga tahu jika menjadi seorang saksi di hadapan persidangan haruslah bersumpah menurut agamanya terlebih dahulu. Jadi dia seharusnya memahami dengan matang arti menjadi seorang saksi dengan kuasa hukum di proses persidangan itu jelas berbeda jauh sekali. Advokat adalah profesi mulia. Seorang advokat harus tunduk pada kode etik dan UU sebagai dasar dalam membela seseorang. Dengan menjadi saksi di hadapan persidangan jelas kuasa hukum tersebut tidak memahami sama sekali kode etik dan KUHP yang berlaku. Namun sesungguhnya aneh pula, karena JPU lah yang menghadirkannya dalam proses persidangan, apa JPU tidak cermat? Atau mungkin JPU kekurangan saksi?
Atau mungkin karena suatu khilafan JPU? Sampai seorang kuasa hukum dihadirkan menjadi saksi? Yang tahu hanya JPU. Mayoritas saksi menerangkan, katanya. Mayoritas saksi dari JPU tidak melihat peristiwa secara langsung. Mereka menerangkan mendapat cerita dari pihak lain. Jadi bisa dibayangkan waktu mereka bercerita di persidangan, sudah panjang, lebar, dan luas, waktu ditanya balik. Apa saudara melihat peristiwa itu? Mereka bilang, katanya. 1000 orang pun bisa dihadirkan kalau katanya. Terus ini valid gak ya keterangannya? PHMSAT sempat mempertanyakan mengenai saksi yang terdapat dalam dakwaan kedua JPU yang masuk dalam BAP namun tidak dihadirkan. Dakwaan juga tidak didrop oleh JPU. Sehingga dakwaan tersebut haruslah diuji. Apabila tidak dilakukan uji terhadap saksi, hal ini akan justru menimbulkan kerancuan. Apakah peristiwa dalam dakwaan kedua itu ada atau fiktif? Kalau fiktif, kenapa ada saksi yang di BAP? Menjadi pertanyaan besar, mengapa JPU menyatakan saksi fakta telah selesai, padahal saksi dalam dakwaan kedua belum dihadirkan? Bahkan salah seorang JPU menyatakan bisa saja saksi itu nantinya menjadi saksi adecas, saksi yang meringankan terdakwa. Lah aneh kan itu saksi dalam dakwaan. Harusnya peran JPU adalah mencari fakta untuk memberatkan terdakwa. Mengapa harus meniadakan saksi dalam dakwaan kedua? Apa JPU mulai ragu atas dakwaan yang kedua? Apa JPU mulai menyadari fakta-fakta atas peristiwa pidana tersebut kabur? Apa JPU mulai menyadari dalam menyusun dakwaan kurang cermat? Atau karena yang lain? Hal unik lain juga ditemui terkait dengan visum yang dihadirkan JPU. Menurut keterangan PHMSAT terdapat 5 alat bukti terkait visum yang dihadirkan dalam persidangan, terdiri dari 2 surat pernyataan visum, dan 3 hasil visum. Dari visum yang dihadirkan terdapat beberapa revisi, baik dari sisi tanggal visum, nomor visum, serta hasil visum itu sendiri. Dengan adanya revisi atas visum, validitas visum menjadi rancu. Padahal hasil visum ini tidak kalah penting dari kesaksian para saksi yang sangat mempengaruhi fakta atas peristiwa hukum MSAT. Selang waktu yang terpaut dengan peristiwa yang disangkakan juga relatif jauh, yakni terpaut 2,5 tahun sejak kejadian. Hal ini memunculkan sejumlah pertanyaan. Apa visum atas peristiwa pemerkosaan memiliki kadaluarsa yang selama itu? Apa luka yang diderita seseorang tidak hilang selama itu? Apa tidak ada kemungkinan perubahan kondisi dalam tubuh seseorang selama itu? Ketidakvalidan hasil visum ini justru akan membingungkan fakta yang sudah dibangun oleh JPU dalam dakwaannya. Alih hasil visum ini nantinya justru dapat menjadikan kekaburan fakta yang justru menguntungkan pihak terdakwa. Dengan kata lain menjadi senjata makan tuan bagi JPU yang dapat dimanfaatkan oleh pihak terdakwa. Keterangan ahli atas hasil foto. Foto yang dimaksud adalah berupa foto kelamin yang diduga milik korban pada saat visum. Difoto pakai HP. Padahal korban menerangkan tidak pernah difoto kelaminnya waktu visum. Anehnya lagi file fotonya sudah hilang, HP-nya juga hilang. Hilanglah sudah bukti dari klaim ahli tersebut. Terus itu yang difoto, kelaminnya siapa? Kita ulang sekali lagi. Kondisi di luar persidangan. 1. Personil polisi siap, simpatisan MSAT tidak hadir. 2. Aksi di depan PN Surabaya pakai mobil dinas plat merah. 3. Podcast di salah satu ruangan PN Surabaya. Kondisi di dalam persidangan.
1. Korban bersaksi buka baju sendiri. 2. Kuasa hukum jadi saksi. 3. Saksi yang dasarnya, katanya. 4. JPU menolak menghadirkan saksi dalam dakwaan kedua. 5. Hasil visum yang rancu. 6. Foto kelamin yang diragukan keasliannya. Cukup sekian pembahasannya. Kalau ada yang menemukan dan menambah fakta-fakta lain dibuka selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Sekian dan terima kasih.